bersama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut. Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan bekantan KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK. Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah, sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait, mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Nah, itu mulai sama-sama bergerak. Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini, merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau. Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk pemeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini. Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB.
Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19. Tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat banyak monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak ya, biar ya daripada di rumah jenuh kan, yang penting sinilah dulu kan berhibur ya. Perhatian pemerintah pusat yang sangat besar terhadap kelestarian hutan mangrove, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pun sudah melakukan berbagai macam upaya dalam kelestariannya. Menurut Kepala Bidang dan Perencanaan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Nustam, upaya yang dilakukan antara lain melalui pembinaan kelompok usaha sosial dan pengembangan ekowisata mangrove yang ada di sekitar masyarakat dapat dimanfaatkan secara ekonomi, menaikkan nilai dari sumber daya mangrove tanpa merusak ekosistemnya. Banyak yang kita lakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Saat ini kita sekarang melakukan percepatan perhutanan sosial di Kabupaten Bulungan, KTT, Nunukan, dalam bentuk pola HKM, hutan kemasyarakatan, dengan hutan desa dan kemitraan. Itu buat masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan mangrove. Nah, di situ nanti akan kita lakukan, kita telah melakukan pembinaan kelompok usaha perhutanan sosial melalui sistem silvofishery, kemudian rencana pengembangan ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Jadi kita arahkan supaya mangrove yang ada di sekitar mereka itu bisa dimanfaatkan secara ekonomi sambil menjaga kelestarian mangrove. Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.